Film ini dimulai dengan memperkenalkan Grisa, putra dari salah satu orang terkaya di Rusia. Grisa memiliki sikap arogan, manja, kasar, dan sering terlibat masalah karena dia tidak pernah merasakan konsekuensi atas perbuatannya. Dia tidak pernah melakukan apapun yang bermanfaat dalam hidupnya, hanya menghabiskan waktu dengan berpesta, minum, dan memanfaatkan perempuan. Suatu malam dia mengusir seorang gadis yang dia janjikan untuk diberi tumpangan, karena menolak berhubungan intim dengannya. Sesaat setelah itu, Grisa dihentikan oleh polisi karena ngebut di jalanan. Grisa mencoba menyuap Kapten Semyonov, seperti yang sering dia lakukan dengan polisi lain, namun Semyonov menolak uang tersebut. Meskipun begitu, Grisa tetap tidak peduli dan berusaha melarikan diri. Semyonov berdiri di depan mobil untuk menghentikannya, tetapi Grisa yang tidak memiliki rasa empati terus mengemudi meskipun Semyonov bergantung pada kap mobilnya. Tak lama kemudian ayah Grisa, Pavel, datang ke kantor polisi untuk membayar uang jaminan dan membebaskan anaknya, yang tetap bersikap manja meskipun sudah berada dalam sel. Kepala polisi mengingatkan Pavel tentang kerusakan yang telah dilakukan Grisa dalam beberapa bulan terakhir, termasuk merusak sebuah kapal pesiar dan kini membuat seorang polisi dirawat di rumah sakit dengan luka serius. Kepala polisi menyatakan bahwa anak itu sudah benar-benar di luar kendali. Dan Pavel harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Setelah membayar uang jaminan, Pavel memarahi Grisa atas kelakuannya dan mengancam akan mencabut semua fasilitas yang diberikan. Namun Grisa tidak menggubris ancaman itu karena dia tahu ayahnya hanya menggertak. Merasa tertekan, Pavel kemudian mengunjungi teman dekatnya yang juga seorang produser TV, Anastasia. Pavel mengungkapkan kebingungannya tentang apa yang harus dilakukan dengan anaknya. Dia bahkan tidak bisa mengirim Grisa ke militer karena sebelumnya sudah mengeluarkan anaknya dari daftar wajib militer. Anastasia kemudian punya ide. Dia mengenal seorang pria yang dulu bekerja bersamanya di film horor, dan pria itu mungkin bisa membantu. Metodenya memang tidak biasa, tetapi sangat efektif. Pavel akhirnya setuju untuk bertemu dengan pria tersebut. Mereka menemukan Lev Arnoldovich di rumahnya yang menyeramkan. Tergantung di langit-langit dengan tali di lehernya. Namun semua itu ternyata palsu, itu adalah keahliannya dalam menciptakan alat dan efek khusus yang dapat mengecoh mata orang. Lev kemudian menunjukkan kepada Pavel metode yang pernah dia gunakan pada seorang klien Prokop, yakni berpura-pura memotong jarinya. Pavel merasa sedikit ketakutan dan ingin pergi, tetapi Anastasia meyakinkan Pavel untuk setidaknya mendengarkan rencana Lev untuk Grisa. Beberapa hari kemudian, Grisa keluar dari sebuah klub malam dan melihat mobilnya sedang diderek. Dia mengejar truk derek tersebut, namun tiba-tiba ditembak dan jatuh pingsan. Grisa terbangun beberapa jam kemudian, mendapati dirinya berada di sebuah kandang kuda, mengenakan pakaian aneh, dan diberitahu oleh seorang pemuda bernama Artyom. Artyom mengatakan bahwa dia harus segera memasang pelana pada kuda-kuda tersebut, atau tuannya akan marah. Grisa kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, terutama ketika Mandor Avdei Mihalich datang untuk menyeretnya keluar, menendangnya, dan memarahinya karena tidak mematuhi perintah. Saat itu Tuan Tanah Dmitri Timofev dan putranya, Alexei Timofev, muncul. Dmitri memberikan cambuk itu kepada Avdei, yang langsung digunakan untuk menyambuk Grisa karena tidak menuruti perintah. Dmitri memerintahkannya untuk segera menyiapkan kuda atau dia akan menerima hukuman yang lebih berat. Namun ketika Artyom membawanya kembali ke kandang, Grisa melompat keluar melalui jendela dan melarikan diri. Grisa tampaknya terjebak di sebuah desa di Rusia pada tahun 1860, sebelum penghapusan perbudakan. Saat melarikan diri, dia meminta bantuan kepada orang-orang di desa, memohon telepon atau bahkan polisi, namun tak ada yang mengerti apa yang dia maksud. Akhirnya dia sampai di perbatasan tanah milik Dmitri, namun secara tidak sengaja jatuh ke dalam danau. Ketika dia kembali ke desa untuk mencari pakaian kering, dia ditangkap oleh Avdei dan dibawa untuk digantung karena mencoba melarikan diri. Untungnya putri Dmitri, Aglaya, muncul dan memohon kepada ayahnya untuk mengampuni tahanan karena dia sudah lelah melihat banyak pembunuhan. Karena hari itu adalah ulang tahun Aglaya, Dmitri akhirnya setuju membiarkan Grisa tetap hidup. Seekor burung terbang di atas mereka, menyaksikan semua kejadian tersebut sebelum terbang menuju bangunan di pinggir kota. Namun burung itu ternyata bukan burung sungguhan, melainkan drone yang menyamar. Semua ini adalah bagian dari rencana Lev untuk mendisiplinkan Grisa, dan uang dari Pavel memungkinkan produksi mahal ini berjalan. Lev bertanggung jawab atas operasi ini dengan bantuan Anastasia, yang menggunakan pengalamannya sebagai produser TV untuk menjaga agar ilusi ini tetap berjalan tanpa ada kesalahan. Ada kamera tersembunyi di seluruh desa, bahkan di pepohonan, dan selalu ada penembak jitu yang siap menembakkan peluru bius kepada Grisa jika ada sesuatu yang salah. Setelah melihat anaknya dicambuk sungguhan, Pavel mulai bertanya-tanya apakah dia telah membuat keputusan yang tepat. Namun Lev meyakinkannya bahwa ini semua demi kebaikan Grisa. Saat melihat Lev dan Anastasia berdebat,
Pavel tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang masalah di antara mereka. Lev menjelaskan bahwa ketika Anastasia mengatakan mereka pernah bekerja sama di film horor, yang sebenarnya dia maksud adalah mereka pernah menikah. Sementara itu, Grisa mulai menerima kenyataan bahwa dia telah bepergian melalui waktu. Dia merenung menghabiskan waktu sendiri di kandang kuda. Para aktor diberikan skrip untuk adegan berikutnya. Sutradara mengingatkan semua orang tentang aturan. Perempuan tidak boleh mencukur kaki mereka, laki-laki tidak boleh mencukur wajah mereka, dan barang-barang seperti bra, pakaian dalam modern, anting, serta cincin dilarang. Alexei mengambil skripnya setelah menyapa pacarnya Lisa, yang bekerja merawat kuda dan bukan sebagai aktris. Grisa mulai menjalani rutinitas yang mengerikan di desa. Dia harus bangun sebelum subuh, makan sup dengan lalat sebagai satu-satunya daging, bekerja dengan kuda yang membuatnya ketakutan, menggunakan hutan sebagai kamar mandi, mengenakan celana tanpa pakaian dalam, dan dicambuk setiap kali dia bersikap tidak hormat. Suatu sore ketika Grisa sedang beristirahat dari pekerjaannya, dia mendengar Aglaya menangis. Aglaya menjelaskan bahwa dia sedih karena ayahnya ingin dia menikah dengan pria tua kaya. Dikira akan menunjukkan simpati, Grisa justru menganggap itu ide yang bagus karena pria itu sudah tua dan mungkin akan segera meninggal, sehingga Aglaya bisa mendapatkan seluruh hartanya. Beberapa hari kemudian, Grisa mencuri ayam dan meminta Artyom membawakannya alat untuk membuat sup. Namun Grisa memakan seluruh sup itu sendiri tanpa berbagi dengan Artyom, yang sudah melakukan sebagian besar pekerjaan. Ketika Avdei mengetahui pencurian ayam tersebut, dia meminta pelakunya untuk mengaku atau dia akan mencambuk seseorang secara acak. Sekali lagi Grisa gagal menunjukkan empati kepada orang lain dan hanya menonton ketika Artyom dibawa untuk dicambuk. Setelah kejadian itu Artyom menunjukkan bekas luka di punggungnya kepada Grisa, hasil kerja tim tata rias. Namun Grisa tetap tidak peduli. Saat sedang berbicara dengan Artyom, dia melihat Lisa turun dari kuda, dan ketika roknya tersangkut, Grisa melihat bahwa Lisa mengenakan pakaian dalam modern. Menjadi curiga, dia mengejar Lisa dan menjatuhkannya ke tanah untuk mencoba melihat pakaian dalamnya lagi. Beruntung para penduduk desa segera ikut campur tangan dan menariknya dari Lisa, dan berhasil melarikan diri. Melihat Grisa tidak membuat kemajuan, Pavel ingin menghentikan seluruh operasi. Namun diskusi mereka terhenti oleh berita besar. Grisa sedang mencari Lisa untuk meminta maaf. Pada awalnya para aktor desa mengabaikan Grisa karena seharusnya dia tidak mengenal Lisa. Namun, Lev melihat ini sebagai kesempatan besar untuk membuat kemajuan dan memerintahkan para aktor untuk memberitahunya di mana Lisa tinggal. Grisa akhirnya meminta maaf kepada Lisa, yang membawa tongkat kayu dengan paku untuk berjaga-jaga. Lisa menerima permintaan maafnya, tetapi akan tetap waspada terhadapnya. Beberapa hari kemudian, tibalah perayaan Ivan Kupala, sebuah tradisi yang dianggap sebagai malam paling ajaib dalam setahun. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang malam itu dihabiskan bersama, maka akan menjadi pasangan hidup selamanya. Dalam pesta tersebut, Grisa mengajari para musisi memainkan lambada dan membuat penduduk desa membentuk barisan. Aglaya melompat masuk untuk memberitahu Grisa bahwa prospek pernikahan yang diatur orang tuanya terlalu berat untuk dia tanggung. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke danau pada malam itu. Aglaya mengira Grisa akan datang untuk menghentikannya, tetapi Grisa justru mencari Lisa dan mulai menceritakan kisah tentang teknologi masa depan. Merasa kasihan pada Grisa karena kesepiannya, Lisa mulai percaya bahwa dia adalah seorang penjelajah waktu. Percakapan mereka terputus ketika Artyom, yang beberapa kali gagal mencoba mengalihkan perhatian Grisa dari Lisa, akhirnya mengatakan bahwa Aglaya terlihat di dekat danau. Grisa akhirnya menyadari apa yang terjadi dan segera berlari ke danau untuk menyelamatkan Aglaya dan membawanya kembali ke desa. Namun, ketika Aglaya mencoba mendekatinya secara romantis, Grisa menolaknya dan pergi mencari Lisa. Grisa tidak menemukan Lisa di pesta, jadi dia memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Setibanya di sana, semua kru panggung segera bersembunyi sebelum dia membuka pintu. Grisa ingin menghabiskan malam bersama Lisa untuk melihat apakah legenda Ivan Kupala akan menjadi kenyataan bagi mereka. Namun Lisa tidak tertarik dan menutup pintu tepat di depan wajahnya. Keesokan harinya Lev memutuskan bahwa Lisa akan menjadi pasangan cinta baru untuk Grisa. Sehingga dia dijadikan aktris baru di set tersebut. Lisa tidak terlalu menyukai Grisa dan menolak untuk menciumnya atau tidur dengannya. Tetapi dia ingin membantu menjadikannya orang yang lebih baik. Meskipun begitu, Alexei tidak senang melihat pacarnya terlibat dalam situasi seperti ini. Produksi memulai plot baru dalam cerita. Alexei ditemukan mabuk di pusat desa, setelah menyebabkan banyak masalah dan melukai Sheriff. Dia beralasan bahwa itu haknya karena dia seorang bangsawan. Karena perbuatannya itu Alexei berhak mendapatkan hukuman cambuk dari pemerintah. Namun dia pengecut, dia tidak berani menanggung hukuman tersebut.
Jadi dia dan ayahnya menawarkan hukuman itu kepada Grisa, tentu dengan berbagai imbalan. Grisa yang sebelumnya merasa jijik terhadap sikap sombong itu, awalnya menolak, tetapi Dmitri menawarkan kebebasan dan makanan enak sebagai imbalan, jadi Grisa setuju. Kali ini dia ingat untuk berbagi makanan dengan Artyom. Sementara itu Anastasia dan Lev mulai akur kembali, dan Pavel khawatir mereka mungkin akan kembali bersama. Namun Lev menertawakannya, itu karena Lev tahu Anastasia jelas mencintai Pavel. Ini mengejutkan Pavel karena dia selalu mengira hubungan mereka hanya fisik semata, dan kini dia harus berpikir serius tentang hal itu. Grisa menerima hukuman cambuk sebanyak 24 kali. Pavel tidak tahan menonton adegan itu di layar, sehingga dia meninggalkan ruangan. Anastasia mengikutinya dan menghiburnya dengan membuktikan betapa efektif rencana Lev. Trik memotong jari Lev adalah yang membantunya berhenti merokok. Setelah hukuman selesai, Grisa pergi ke rumah tuan tanah untuk meminta dokumen yang menjanjikan kebebasannya. Namun, Dmitri tidak ada, jadi Alexei yang menerima Grisa. Dia melemparkan Grisa ke lantai, menendangnya, dan meludahinya sambil memanggilnya bodoh karena percaya mereka akan benar-benar membebaskannya. Grisa berdiri dan mengepalkan tangannya, berniat untuk membela diri, tetapi akhirnya memutuskan untuk pergi tanpa berkata apa-apa, yang membuat Lev kecewa. Setelah itu Grisa terus bekerja sebagai pekerja kandang, tetapi dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Lisa dan perlahan jatuh cinta padanya. Suatu sore saat mereka berjalan bersama, mereka melihat seekor burung terbang dengan pola yang aneh. Burung itu sebenarnya adalah drone yang kehilangan kendali. Sementara kru produksi bersiap dengan penembak untuk berjaga-jaga jika drone jatuh. Lisa mencoba mengalihkan perhatian Grisa dengan mengatakan bahwa dia telah melihat burung itu sejak kecil dan percaya itu adalah malaikat pelindungnya. Untungnya, teknisi berhasil mengendalikan drone sebelum terjadi masalah. Sementara itu, Alexei dan Aglaya merasa marah dengan keadaan yang ada. Aglaya tidak bisa menerima bahwa dirinya digantikan oleh Lisa, dan Alexei merasa tidak nyaman melihat pacarnya menghabiskan begitu banyak waktu dengan pria lain. Keduanya akhirnya berhubungan di dalam kereta, yang secara tidak sengaja ditemukan oleh Grisa dan Lisa yang sedang lewat. Lisa merasa sangat terluka karena pacarnya berselingkuh, sementara Grisa berpikir dia telah melihat dua saudara kandung melakukan hal yang tidak pantas. Akibatnya Lev memecat Aglaya dan Alexei. Sejak kejadian itu, suasana hati Lisa menjadi buruk. Untuk menghiburnya, Grisa menghias kandang dengan lilin dan menyiapkan makan malam khusus untuknya. Mereka makan bersama sambil berbagi satu garpu. Setelah itu, mereka berbaring menatap bintang. Dan Grisa mengakui bahwa jika dia bebas, dia akan menikahi Lisa. Mengingat bagaimana dia telah ditipu dengan janji kebebasan, Grisa mengungkapkan bahwa dia ingin memukul Alexei, tetapi tidak melakukannya karena ketika dia melihat Alexei, dia justru melihat dirinya sendiri. Terharu dengan perkembangan Grisa, Lisa akhirnya menciumnya. Sementara itu di dunia nyata, Aglaya tampil di acara bincang-bincang terkenal dan mengungkapkan bahwa Grisa telah diculik dan disiksa demi hiburan. Polisi muncul di berita, mengumumkan penyelidikan. Ketika Pavel melihat hal ini, dia panik dan ingin menghentikan segalanya sebelum polisi tiba. Namun Lev meyakinkannya bahwa masih ada waktu untuk merencanakan aksi heroik terakhir untuk Grisa. Mereka pun memutuskan untuk mengirim sekelompok tentara Mongol untuk menyerang desa. Dua sejoli sedang bersama saat itu. Lisa mengatakan bahwa jika mereka terpisah, dia ingin Grisa tahu bahwa segalanya nyata baginya. Artyom tiba dan meminta mereka kembali ke desa karena Mongol telah menyerang. Grisa percaya cerita ini dan berpikir mereka harus bersembunyi melarikan diri. Namun, Artyom menggunakan alasan dari Lev melalui mikrofon tersembunyi, mengatakan bahwa Mongol akan membakar desa jika semua pekerja tidak ada di sana. Di desa para Mongol diberi persembahan makanan besar, tetapi pemimpin mereka juga menginginkan seorang wanita. Seorang ayah melompat untuk melindungi putrinya, dan karena Mongol menghormati keberanian, mereka mengizinkannya bertarung dengan salah satu prajurit mereka untuk kebebasan putrinya. Sang ayah kalah dan dipenggal, tetapi darahnya cukup untuk membayar kebebasan putrinya. Ketika pemimpin Mongol memilih Lisa sebagai korban berikutnya, Grisa awalnya takut dan melarikan diri. Melihat rencana gagal, Pavel siap menghentikan segalanya, tetapi Lev memutuskan menunggu lebih lama karena percaya pada Grisa. Melihat drone burung, Grisa menganggapnya sebagai tanda dari malaikat pelindung Lisa dan memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Dia menaiki kuda, mengambil tongkat tua Lisa, dan menyerang para Mongol, hingga berhasil menyelamatkan dan melarikan diri bersamanya. Polisi tiba di lokasi tak lama setelah mereka pergi. Karena Grisa tidak ada, Pavel, Anastasia, dan Lev dengan mudah berbohong bahwa mereka sedang membuat film, sehingga polisi pergi tanpa menangkap siapapun. Grisa dan Lisa akhirnya melewati batas tanah dan menemukan pom bensin yang sangat membingungkan Grisa. Lisa hendak menjelaskan segalanya, tetapi sniper menembak Grisa dan membuatnya pingsan.
Grisa terbangun di rumah sakit, di mana Pavel mengatakan bahwa dia telah koma selama 3 bulan akibat kecelakaan mobil. Ketika Grisa bertanya tentang Desa dan Lisa, Pavel berpura-pura tidak tahu apa-apa. Grisa mencoba kembali ke kehidupan lamanya yang penuh pesta, tetapi semuanya terasa kosong dan tidak memuaskan lagi. Dia bahkan memberikan mobilnya kepada Kapten Semyonov sebagai permintaan maaf atas tindakannya sebelumnya. Suatu malam di klub, Grisa menemukan Alexei dan Aglaya dan mencoba bertanya tentang Lisa, tetapi mereka berpura-pura tidak mengenalnya. Merasa sangat bingung, Grisa meminta maaf atas kebingungannya, sehingga para aktor merasa iba dan memberikan informasi tentang Lisa. Keesokan harinya mereka membawa Grisa ke peternakan tempat produksi menyewa kuda dan tempat Lisa bekerja. Akhirnya dia bertemu Lisa lagi. Dia bertanya apakah semua yang terjadi itu benar-benar nyata baginya. Ketika Lisa mengiyakan itu semua, mereka berciuman dan memulai hubungan baru. Beberapa waktu kemudian Grisa membawa Lisa ke pernikahan ayahnya dengan Anastasia. Di sana dia berterima kasih kepada Pavel karena telah memasukkannya ke dalam proyek gila itu yang akhirnya membuatnya menjadi orang yang lebih baik. Sejak saat itu, anak-anak kaya yang manja sering dibawa ke desa tersebut, dan Grisa membantu proses rehabilitasi mereka.